kami, justru saat ini adalah saat yang paling penting bagi kami semua. Ketika dibukanya wacana rekrutmen ASN sebanyak 1 juta ketua, Kepres PNS harus segera didorong. Lebih bagus skemanya adalah pengangkatan, bukan seleksi. Karena yang ketika pengangkatan isunya, itu artinya seluruh guru yang mengabdi sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, sampai 20 tahun, mendapatkan afirmasi dari pemerintah untuk diangkat langsung. Baik yang non-kategori maupun yang masuk kategori K2 itu. Ini sedang terus kami komunikasikan dan saya dapat konfirmasi dari Kemendikbud bahwasanya GTK NK 35+ Provinsi Jawa Barat tetap berupaya untuk meraih Kepres PNS tanpa tes, atau sebagai alternatif lain adalah diangkat ASN tanpa tes tahun 2021. Kami lahir dan produk dari era pemerintahan Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo. Maka Bapak Ibu sekalian saya hormati, agenda rapat RDPU pada pagi hari ini, agendanya 2. Yang pertama, penyampaian aspirasi terkait keberadaan guru dan tenaga kependidikan honorer yang diwakili oleh Bapak Ibu sekalian yang hadir. Agenda yang kedua, peninjauan kembali terkait regulasi P3K, rekrutmen P3K pada tahun 2021. Harus jujur diakui, isu pokok kesejahteraan guru masih ada 3 hal yang mengganjal bagi kita semua. Dari berbagai RDPU sejak hampir 10 tahun terakhir, kami baca berbagai risalah, rapat RDPU, raker, dan seterusnya. Kita masih mengalami 3 hal masalah utama dalam isu terkait dengan kesejahteraan guru ini, yang lalu berefek kepada kualitas pendidikan nasional kita. Yang pertama adalah isu terkait dengan skema pengangkatan guru yang berkali-kali tidak sesuai dengan kebutuhan. Skema pengangkatan ini sekali lagi perlu dilakukan revisi total dari berbagai aspek supaya pengangkatan guru ini di masa yang akan datang tidak tambal sulam dan akhirnya dunia pendidikan kita yang menjadi korban. Isu yang kedua adalah soal pemerataan guru. Banyak guru yang numpuk di tempat-tempat yang semestinya tidak perlu ketika distribusi pemerataan guru ini bisa berjalan dengan maksimal. Ini butuh komitmen bersama, baik pemerintah sebagai regulator maupun guru sebagai subjek dalam rangka untuk isu terkait dengan pemerataan penempatan atau distribusi guru ini. Isu yang ketiga ini dari hulu sampai hilir menyangkut soal kompetensi guru, dan mohon ini bisa kita insafi bersama. Memang jujur harus diakui, isu terkait dengan kompetensi masih menjadi persoalan kita, baik pada konteks jenjang pendidikan guru maupun pembinaan yang semestinya secara intensif dilakukan oleh pemerintah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, isu yang ketiga yang paling hangat terakhir adalah menyangkut soal kebijakan rekrutmen 1 juta P3K. Komisi 10 sudah menyampaikan berkali bahwa kebijakan P3K yang semestinya diberlakukan khusus spesial untuk guru 35+ harus mempertimbangkan aspek pengabdian terkait dengan ini. Ketika guru yang sudah berpuluh-puluh tahun perlu
afirmasi langsung diangkat. Dan beberapa kali RDP seluruh anggota komisi saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, menyampaikan suara ini bahwa lebih bagus skemanya adalah pengangkatan bukan seleksi. Karena yang ketika pengangkatan isunya, itu artinya seluruh guru yang mengabdi sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, sampai 20 tahun, mendapatkan afirmasi dari pemerintah untuk diangkat langsung. Baik yang non-kategori maupun yang masuk kategori K2 itu. Ini sedang terus kami komunikasikan dan saya dapat konfirmasi dari Kemendikbud penutupan seleksi P3K yang pada tanggal 31 Desember kemarin dipastikan diperpanjang. Dan saya belum dapat kabarnya sampai kapan, semoga bisa diperpanjang paling tidak sampai akhir Januari. Karena sampai hari ini kuota 1 juta belum terpenuhi sepenuhnya. Nah, karena itu sambil menunggu perpanjangan ini, saya kira tetap Komisi 10 punya komitmen yang kuat, harus ada afirmasi bagi guru honorer yang sudah mengabdi lama. Ini butuh political will yang kuat, butuh effort yang kuat untuk meyakinkan kepada BKN, kepada Kemenpan RB, kepada Kemendikbud menyangkut soal butuh afirmasi terkait dengan ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, RDPPU pada kesempatan ini menjadi penting karena ini menjadi bagian dari mendorong terus kepada pemerintah bahwa betul-betul di lapangan perlu ada afirmasi dalam rangka kebijakan menyangkut soal rekrutmen pegawai pemerintah P3K ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian pengantar sedikit dari saya mewakili seluruh anggota dan pimpinan Komisi 10 yang secara tegas kami sampaikan apa yang menjadi keprihatinan teman-teman sesungguhnya juga menjadi keprihatinan kami dari Komisi 10 DPR RI. Semoga sinergi ini akan terus mendapatkan afirmasi perubahan, komitmen perubahan melalui kelembagaan-kelembagaan pemerintah yang menangani langsung terkait dengan pendidikan, terutama kesejahteraan guru atau pengangkatan guru ini. Terima kasih saya ucapkan atas waktu yang diberikan kepada saya. Ada beberapa hal-hal yang sangat penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi GTKHNK 35+ ini antara lain bahwasanya GTKHNK 35+ itu berasal dari sekolah-sekolah negeri semua jenjang dan rata-rata menjadi tenaga honorer terhitung sejak setelah 1 Januari 2005 serta mendapatkan gaji yang masih jauh dari standar, Pak. Yang kedua, dengan adanya moratorium penerimaan CPNS ya, selama 5 tahun setelah era pemerintahan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir. Yang ketiga, batasan usia tidak bisa mengikuti seleksi CPNS. Yang keempat, dipersulitnya untuk diakomodir dalam rekrutmen P3K tahun 2021. Yang kelima, mulai masuknya tenaga PNS yang baru saja mendapatkan SK dan menggeser posisi guru-guru dan pendidikan honorer usia 35 ke atas dari sekolah-sekolah negeri. Dengan mempertimbangkan dukungan dari para kepala daerah, baik bupati, wali kota, atau gubernur dan DPRD yang berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat maupun provinsi lainnya, termasuk dukungan dari Komisi 2 DPR RI saat RDP dengan GTKHNK 35+, tertanggal 8
Desember 2020, maka dengan ini kami GTK-HNK 35 Plus Provinsi Jawa Barat memohon kepada Komisi 10 DPR RI yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berkenan memfasilitasi GTK-HNK 35 Plus agar dapat bertemu dan menyampaikan permohonan Kepres PNS secara langsung kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Yang kedua, membuatkan nota kesepahaman dengan GTK-HNK 35 Plus bahwasanya Komisi 10 DPR RI mendukung upaya GTK-HNK 35 Plus dalam meraih Kepres yang mengakomodir guru dan tenaga kependidikan honorer non-kategori usia 35 tahun ke atas dari sekolah-sekolah negeri semua jenjang untuk segera diangkat sebagai PNS tanpa tes. Atau sebagai alternatif lain adalah diangkat sebagai ASN tahun 2021 tanpa tes, baik itu dalam Kemenak maupun dalam naungan Kemendikbud. Membayarkan gaji sesuai UMK yang dianggarkan dari APBN dan dibayarkan dengan sistem bulanan bagi guru dan tenaga kependidikan honorer kategori usia 35 tahun ke bawah. Memasukkan pasal-pasal terkait pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer non-kategori usia 35 tahun ke atas dari sekolah-sekolah negeri melalui jalur khusus dalam Undang-Undang Sisdiknas. Pada era pemerintahan almarhum Bapak B.J. Habibie, walaupun dalam waktu yang sangat singkat, tetapi banyak menghasilkan produk undang-undang dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan nasional. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan adanya kesungguhan dan keseriusan dari eksekutif serta legislatif, maka proses penyusunan undang-undang serta menerbitkan dalam lembaran negara itu dapat dilakukan dalam waktu yang tidak relatif lama. Yang selanjutnya, Komisi 10 DPR RI bersama dengan Komisi dan Kementerian terkait meninjau ulang kebijakan dalam rekrutmen P3K tahun 2021. Adapun yang perlu ditinjau kembali adalah rekrutmen P3K tahun 2021 tidak mengakomodir tenaga kependidikan dan guru-guru yang berada dalam naungan Kemenag. Yang selanjutnya yang perlu ditinjau adalah Perpres RI nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, khususnya pasal 5 ayat 2. Bahwasanya gaji dan tunjangan P3K yang bekerja di instansi daerah dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seperti kita ketahui bahwasanya APBD setiap daerah ini berbeda. Maka hasil untuk menyelesaikan permasalahan guru dan tenaga pendidikan honorer masih belum dapat dilakukan secara maksimal apabila pemerintah pusat tidak ikut campur tangan dalam penggajian P3K yang bekerja di instansi daerah. Selanjutnya, PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pasal 16. Ya. Pasal 16 ini mengatur tentang pelamar. Ya. Sayang sekali bahwasanya kami harus bersaing dengan guru-guru yang dari swasta dan yang berusia 20 tahun. Ini sama saja dengan pemerintah tidak menghargai masa bakti kami yang sudah belasan tahun, ya, bahkan ada yang puluhan tahun terhadap negara. Yang kedua, pasal 19 tentang seleksi P3K. Pasal 22 ayat 2, ya, bahwasanya seleksi pemerintahan dengan perjanjian kerja, uji kompetensi ini untuk menentukan ambang batas dan kelulusan. Ini kami sangat menolak bunyi pasal tersebut. Yang selanjutnya pasal 30 tentang masa perjanjian kerja ayat 1, masa hubungan perjanjian kerja bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paling lambat paling singkat 1 tahun dan dapat berpanjang sesuai dengan kebutuhan dan penilaian kinerja. Pasal 53 ayat 1 tentang pemutusan perjanjian kerja. Kesimpulannya, dari permohonan GTK-HNK 35 Plus Provinsi Jawa Barat, bahwasanya GTK-HNK 35 Plus Provinsi Jawa Barat tetap berupaya untuk meraih Kepres PNS tanpa tes, atau sebagai alternatif lain adalah diangkat ASN tanpa tes tahun 2021. Kami lahir
dan produk dari era pemerintahan Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo. Maka kami sangat berharap Bapak Presiden dapat menyelesaikan kami dengan menerbitkan Kepres PNS. Kami merasa peluang Kepres PNS selalu terbuka untuk kami. Karena aturan itu termasuk di dalamnya Kepres dapat terbit bukan hanya melihat dari faktor yuridis, tetapi dapat lahir melalui faktor sosiologis, filosofis, dan faktor politis. Cukup Terima ya. kasih. Ya. Ya cukup Bapak, terima kasih. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Assalamualaikum Sigit. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ya, silakan Bu. Salam hormat Bapak Ketua dan juga semua anggota Dewan Komisi 10 yang saya hormati. Perkenalkan, saya Tino Wulandari dari Provinsi Jawa Tengah. Ini terkait, saya hanya menambahi saja Ketua terkait dengan apa yang sudah disampaikan teman-teman. Jadi kalau saya amati, justru saat ini adalah saat yang paling genting bagi kami semua. Ketika dibukanya wacana rekrutmen ASN sebanyak 1 juta, Ketua. Kepres PNS harus segera didorong. Kami mohon bantuan kepada Komisi 10 untuk segera mendorong Kepres PNS. Perlu diketahui bahwasanya di sini, kemarin tahun 2019 dibuka keran CPNS. Maka yang terjadi di daerah-daerah sekarang, banyak laporan dari teman-teman kami yang mulai kehilangan jam mengajar. Teman-teman kami yang sudah berbakti 10 tahun, 15 tahun, banyak yang tidak memiliki jam mengajar. Artinya apa? Mereka harus rela keluar dari sekolah. Tidak ada harapan lagi untuk menjadi ASN. Kemudian, apabila teman-teman kami kekurangan jam di sekolah, itu mohon diperhatikan bahwa itu bukan kesalahan sekolah atau kesalahan teman-teman kami, tapi justru kesalahan pemerintah sendiri dengan kebijakan-kebijakan perombakan kurikulum dan juga kebijakan linearitas serta mutasi PNS yang masuk di sekolah-sekolah. Ini mohon diperhatikan. Terkait dengan masalah anggapan bahwa teman-teman honorer itu tidak kompeten, itu juga bukan 100% kesalahan honorer. Tapi selama ini justru pemerintah yang tidak memperhatikan nasib rekan-rekan kami ini. Karena apa? Regulasi mengenai pelatihan bagi guru-guru PPG itu dipersulit bagi kami teman-teman yang ada di seluruh sekolah negeri. Setelah mendapatkan PPG, mendapat ijazah, sertifikat, kami juga masih dipersulit. Kami tidak mendapatkan hak kami. Saya dari Kalbar, Pak. Ya, silakan. Saya langsung ke poinnya, Pak, ya. Langsung saja, kalau bisa tidak mengulang, Bu. Pertama, kehidupan yang layak yang tidak kami dapatkan meski hak warga negara kami sama dengan yang lain, Pak. Ya. Oke, Bu. Bu Ferawati. Iya. Yang kedua, Pak, pertaruhan nyawa dan nasib, maksudnya ada teman-teman kita yang mengajar di medan yang berbahaya dan mereka harus melewati jalan yang ekstrim untuk melewati laut, Pak. Bahkan ada yang sampai banjir di tempatnya, Pak, untuk mencerdaskan anak bangsa kita. Yang kedua, kami hanya minta status kami yang dianggap. Terus status yang tidak dianggap itu ada, padahal di dalam Dapodik ada kami. Dan kinerja kami, pendidik dan tenaga kependidikan ini selama ini tidak diterima, Pak. Kami hanya minta pengakuan saja, hanya Kepres PNS yang kami mau. Oke. Kami ini bukan mencari kerja, Pak. Kami juga bukan ingin mencari suatu penghargaan, Pak. Kami hanya ingin meminta Kepres PNS tanpa tes. Baik. Perekrutan P3K itu bukan solusi jika masih harus melalui tes. Dan kami di sini menyuarakan hanya satu, Pak. Hanya Kepres PNS tanpa tes yang kami dapatkan dari Presiden. Ya. Dan itu saja yang dapat Terima kasih, saya Bu sampaikan dari Kalbar, Ferawati. Pak. Sekian Kalbar, dan ya. terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Ferawati dari Kalbar. Dan selanjutnya dari DKI Jakarta. DKI Jakarta, silakan. DKI Ya, Pak.
Ya, Arafah, Pak. Siti Arafah. ya. Bu Siti Arafah DKI ya, Bu. Siti Arafah ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami yang mewakili dari DKI. Mudah-mudahan apa yang saya harapkan selama ini didengarkan dan dikabulkan oleh Bapak Presiden, karena kami sendiri mengabdi kurang lebih sudah 23 tahun, Pak. Kami ingin didengarkan Kepres PNS tanpa tes. Karena jika P3K, besok saya harus bersaing dengan anak saya yang berumur 20 tahun. Maka kami mengharap, tolong Bapak untuk menyampaikan harapan kami ini kepada Bapak Presiden yang selama ini menjadi pemimpin yang disegani rakyat dan sekaligus Bapak yang diamanai untuk mendengarkan amanat rakyat. Tolong Pak disuarakan, didengarkan. Umur kami yang tinggal 8 tahun untuk mengabdi di pemerintah, tolong harapan kami dikabulkan. Sehingga Begitu ya, Bu? amanat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya nantinya tidak dimintai Bu Arafah pertanggungjawaban. ini udah- Untuk itu Pak, Ya, ininya putus-putus nggak suaranya?